Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Sudah menjadi satu kebiasaan apabila salah satu keluarga meninggal, berpisah untuk selamanya, direspon oleh keluarga dengan kesedihan, dengan ratap tangis, maupun dengan hal-hal yang secara emosional tidak menerima perpisahan kematian dari salah satu anggota keluarga. Kesedihan ditinggal kematian orang-orang dekat, orang-orang tercinta, juga sempat dicatat di dalam kitab suci. Yang pertama, kisah Patacara. Dia secara hampir bersamaan kehilangan orang-orang dekat, orang-orang yang dicintai. Pertama, kehilangan suaminya dipatok ular, kehilangan kedua anaknya, kehilangan orang tuanya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu yang hampir bersamaan kehilangan seluruh anggota keluarga. Hancurlah perasaan dari Patacara ini. Namun lewat wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha, akhirnya Patacara pun menjadi sadar. Dan bukan hanya sadar, setelah menerima dhamma dari ajaran Sang Buddha, Patacara ini mencapai kesucian yang pertama atau Sotapanna. Contoh yang lain juga kisah Kesa Gotami. Ini adalah seorang wanita, seorang ibu yang mempunyai anak tunggal, ditinggal kematian oleh anak tunggalnya. Juga bisa kita bayangkan begitu sedihnya, satu-satunya harapan anaknya meninggal terlebih dahulu, mati lebih dahulu. Mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami stres yang luar biasa. Namun berkat dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, Patacara ini pun menyadari dan bisa menerima kematian dari anak tunggalnya. Dan dia bukan sekedar menerima saja, namun juga selesai mendengarkan dhamma Sang Buddha, mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau yang pertama. Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di lingkungan kita atau dalam keluarga kita, di samping akan membawa kondisi batiniah kita bahagia dan menderita, namun juga apabila kita pelajari dari pengalaman-pengalaman itu dan kita renungkan, ada hikmah-hikmah tertentu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di saat kita mengalami kegembiraan, kadang-kadang kita lupa bahwa di tengah-tengah kegembiraan pun bisa terjadi sesuatu yang mendadak, yaitu kematian dari salah satu anggota keluarga. Maka beberapa para sesepuh zaman dulu itu berpesan, di saat bahagia jangan terlalu bahagia, di saat mengalami kesedihan jangan terlalu mengalami kesedihan. Sebab keduanya pun bisa berubah secara mendadak, secara tiba-tiba yang akan kita rasakan. Di samping dua contoh tadi yang saya sebutkan, namun juga ada salah satu keluarga yang kesehariannya tidak lepas dari sebuah perenungan. Perenungannya sederhana, Bapak Ibu pun dimanapun berada juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh keluarga yang sederhana ini, keluarga petani yang sederhana ini. Yang direnungkan, yang diucapkan, baik itu terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maupun dalam hati, dia mengatakan, kematian bisa datang setiap saat padaku dan juga pada siapapun. Kematian bisa datang setiap saat kepadaku dan kepada siapapun. Direnungkan setiap hari seperti saat ini. Memang kita kadang berpikir, orang yang selalu berpikir tentang kematian, orang yang selalu merenungkan tentang kematian, seolah-olah adalah orang yang pesimis,
tidak mempunyai gairah hidup, tidak mempunyai semangat hidup lagi. Namun perlu dimengerti bahwa ternyata dengan perenungan bahwa setiap saat akan datang kematian itu, justru di saat kita melakukan apapun dengan penuh kesadaran, dan tentunya kita pun tidak akan gegabah, tidak akan gerusa-gerusu. Apa manfaat dari perenungan setiap saat bahwa kematian bisa datang kepada kita, kepada anggota keluarga kita? Si perumah tangga yang sederhana ini, seorang petani sederhana ini, ketika ditinggal kematian secara mendadak oleh anak laki-lakinya karena dipatok ular, dia pun merespon kematian dari anaknya ini dengan penuh kesadaran juga. Kemudian setelah penuh kesadaran, dia pun juga memberitakan kematian anaknya ini pun kepada istrinya, kepada anak yang lain, kepada kerabatnya. Juga merespon kematian dari orang yang dikenalnya itu dengan penuh kewajaran, bukan dengan kepedihan dan ratap tangis. Dia menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Dicontohkan, bisa kita jadikan satu pembelajaran apa saja yang dikatakan oleh petani ini maupun keluarga yang lain yang menerima kematian dari anak laki-laki ini. Beliau mengatakan demikian, petani ini, manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Saya ulang kembali agar lebih jelas dan dipahami oleh kita semua. Manusia meninggalkan rangkanya, badan jasmaninya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Kita lihat ya, seekor ular apabila ingin mempunyai kulit yang baru, mau atau tidak mau pasti akan membuang yang lama. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita pun juga tidak jauh berbeda dengan seekor ular ini. Kita mengalami daur ulang dari satu kelahiran-kelahiran yang lain. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di surga, salah satu jalan juga adalah kematian. Apabila kita ingin mencapai satu pembebasan, salah satunya juga melalui kematian terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu yang konstan, melalui satu proses yang pasti. Semoga Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru saja maupun yang telah lama ditinggal kematian oleh saudara, oleh ayah, oleh ibu, maupun famili-famili, pun bisa menerima dan melakukan satu perenungan setiap saat, agar di saat secara mendadak anggota keluarga kita meninggal, kita pun bisa menerimanya, bukan jatuh dalam kepedihan, jatuh dalam ratap tangis, maupun jatuh dalam penderitaan-penderitaan yang berkepanjangan. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, semoga apa yang menjadi harapan kita apabila saat ini leluhur-leluhur keluarga ada yang masih perlu bantuan pelimpahan jasa pada kesempatan ini benar-benar berguna dan bermanfaat untuk membantu perjalanan arwah menuju alam surga bahagia. Telah di alam surga bahagia ataupun mencapai pembebasan, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu.